Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, nama saya tuh Bagus Suun. Pada kesempatan kali ini kita akan mendokumentasikan tentang konsep Spring ya. Nah, untuk video kali ini kita tidak ada ini ya, tidak ada main coding dulu. Saya jelasin dulu untuk masalah eh, yang namanya konsep Spring. Nah, ini kebetulan saya ada yang namanya slide yang udah dibuat sederhana banget. Nah, ini best practice-nya. Nah, untuk sebelum kita melangkah ke selanjutnya, ke dokumentasi selanjutnya. Jadi ini eh, apa best practice yang biasa, kalau menurut saya yang biasa dipakai. Oke. Sebelum kita lanjut lebih dalam, kita eh, pahamin dulu untuk masalah konsep dalam Spring. Ya, Spring itu adalah implementasi dari prinsip inversion of control. Nah, kalau misalnya bisa di ininya tuh disebutnya tuh disingkat tuh IOC. IOC ini dikenal sebagai dependency injection. Ya, biasa orang tuh ngomongnya DI ya kalau misalnya bahasa Inggrisnya, atau injeksi ketergantungan. Dependency injection. Kalau saya lebih senang ngomongnya dependency injection. Oke. Nah, dependency injection ini adalah proses di mana sebuah objek mendefinisikan dependensi, kemudian kontainer akan menginjek dependensi tersebut saat meng-create objek bin. Nah, bingung kan? Nah, di bawahnya ada lagi nih. Bin adalah objek yang dipakai dan dibuat dan dikelola oleh Spring IOC container. Nah, kita nggak usah pusing-pusing ya. Kontainer itu arti kontainer kalau bahasa Inggrisnya adalah wadah. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, bin dan dependensi yang ada di dalamnya direfleksikan ke dalam metadata konfigurasi yang digunakan oleh sebuah kontainer. Oke. Nah, ini pasti belum paham nih ya. Saya lanjut bacanya nih. Ini kesimpulan-simpulannya. Nah, sedangkan terus kemudian interface application context adalah interface yang merepresentasikan kontainer. Oke, di sini ada yang warna merah, yang saya tebal, yang saya bold, oke, warna merah. Nah, bahwasanya sebenarnya Spring Framework itu adalah mainan ya, kalau misalnya bahasa itu mainan dependency injection. Oke, nah dependency injection itu dimana kalau misalnya kamu atau kita buat objek. Nah, kemudian kita punya ketergantungan, kita mendefinisikan sebuah ketergantungan dependensi. Nanti si kontainer itu, si Spring itu akan menginjek gitu loh, akan ngasih dia. Nah, akan menginjek ketergantungan tersebut gitu loh, tanpa kita harus repot, intinya gitu. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi meng-create objek atau yang namanya menginisialisasi, itu udah nggak perlu. Sebenarnya gitu. Nah, objek-objek ini disebut bin. Nah, objek-objek yang ngumpul, ya maksudnya objek-objek yang dikelola oleh kontainer ini atau yang masuk ke dalam kontainer, yang dimasukkan ke dalam wadah Spring, itu disebutnya bin. Oke ya, sampai sini ya. Nah, apabila kita misalnya mau mengakses kontainer, itu bisa dari interface application context. Oke ya. Nah, nanti kita implementasinya insya Allah akan lebih jelas ya. Kita lanjut dulu. Nah, ini sebenarnya dokumentasi ini ada di Spring Framework Reference. Cuma saya ambil yang garis besarnya aja ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, kontainer itu akan membaca configuration metadata. Nah, pada saat dia membaca configuration metadata, kemudian dari configuration metadata itu ada definisi-definisi bin dan konfigurasi lainnya. Nah, kemudian si Spring Container itu akan mengkonfigurasi dan membuilding atau mengassemble atau rakit tuh, nyusun bin itu, ya kan? Nah, sampai apabila dia siap baru dia apabila dia sudah selesai baru dia siap untuk digunakan. Gitu. Oke, lanjut ya. Metadata konfigurasi pada Spring itu direpresentasikan di dalam yang ada 3 macam. Satu dalam XML, ya.
Nah, yang kedua anotasi Java, yang ketiga pakai Java Code. Nah, ini yang saya bold warna merah itu yang sering dipakai dalam saat ini. Maksudnya lagi hot gitu, lagi in, yang sering dipakai oleh programmer Java tuh yang warna merah ini, code Java sama anotasi Java. Sedangkan XML itu adalah konfigurasi juga, cuma dia emang zaman-zaman dulu old style sebutannya. Jadi sudah banyak yang nggak meninggalkan XML gitu loh. Nah, seperti itu ya. Oke. Apabila kita menggunakan anotasi Java itu diantaranya yang kita tahu yang dipakai adalah satu auto wired, ya kan? Anotasi resource, anotasi value, anotasi post construct, dan anotasi pre-destroy. Nah, yang saya warna merah di sini adalah yang sering banget dipakai. Nah, kemudian yang untuk Java Code itu anotasi configuration, anotasi bin, anotasi import, dan anotasi depends on. Nah, yang sering banget, yang paling gampang dan yang paling mudah itu yang saya tandain warna merah. Oke, lanjut. Nah, Spring ini itu mempunyai fitur untuk class path scanning dan manage komponen. Oke, manage komponen ya. Nah, class path scanning artinya maksudnya gini, si Spring akan men-scan kalau misalkan kalau kita membuat Spring ada untuk application runner, ada kelas untuk runner aplikasi itu, untuk ngerun aplikasi ya, sebutannya application runner. Nah, biasanya dia ditaruh di paling atas atau di induk gitu. Nah, nanti di bawah-bawahnya itu dia akan men-scan kelas-kelas yang ada anotasi service, anotasi controller, anotasi komponen, dan anotasi repository. Nah, sebenarnya ini kita nggak usah bingung untuk masalah anotasi ini. Intinya semua yang anotasi ini intinya bin. Oke. Ya. Nah, cuma bedanya kalau untuk anotasi repository itu biasanya untuk DAO atau persistent layer yang biasa hubungan sama database. Nah, kalau komponen itu biasa untuk komponen biasa yang auto scan. Kalau misalkan anotasi service itu biasanya untuk service layer. Sebenarnya ini hanya penandaan aja. Nah, sedangkan kalau controller emang untuk presentation layer. Nah, antara komponen, kalau controller mungkin kita udah biasa ya sama kayak REST controller kayak gitu. Untuk komponen dan service itu sebenarnya kita nggak usah pusing. Kita bisa pakai apa aja sebenarnya. Itu bisa. Nah, itu hanya penandaan dari programmer aja. Nanti kalau misalnya ini menandakan ini loh, hanya mark aja, nandain bahwasanya kelas ini adalah komponen atau service. Seperti itu ya. Nah, intinya sebenarnya komponen itu adalah paling atas, maksudnya induknya. Nah, sedangkan service, controller dan repository itu sebenarnya extend maksud inheritance ya, inheritance dari komponen. Oke, lanjut ya. Nah, karena kita sering pakai auto wire di sini, makanya anotasi auto wire pada Spring ini itu berfungsi untuk menginjek bin pada bin. Kalau bahasa ininya, kalau misalnya kita lihat bahasa yang saya ketik dari terjemahan, itu anotasi Spring yang berfungsi untuk mendapatkan atau menginjek bin yang berkolaborasi pada sebuah bin. Kalau saya bilangnya gini, jadi auto-wire adalah untuk menginjek bin pada sebuah bin. Nah, ini pasti akan membingungkan ya, cuma nanti kita akan implementasi. Oke, lanjut ya, ini yang terakhir. Nah, ini yang terakhir nih yang biasa dipakai. Nah, ada lagi ini untuk Java Code ya, yang namanya anotasi bin dan anotasi configuration. Anotasi bin itu digunakan untuk menunjukkan bahwa sebuah metode atau fungsi untuk membuat instansi atau mengkonfigurasi dan menginisialisasi objek baru untuk dikelola oleh Spring IOC container. Oke, jadi anotasi bin ini diperuntukkan untuk sebuah metode. Oke, biasa dipasang di atas metode. Oke. Nah, sedangkan anotasi configuration ini adalah anotasi yang dipasang di atas kelas pada kelasnya, menunjukkan bahwasannya kelas ini adalah sumber untuk mendefinisikan bin. Nah, di sini ada catatannya juga.
Yang pertama, setiap bin memiliki satu atau lebih identifikasi. Identifikasi bin harus unik, artinya tidak boleh ada yang sama. Oke. Nah, sebuah bin juga biasanya hanya memiliki satu identifikasi, biar si programmer nggak pusing. Cuma kalau memang dibutuhkan lebih dari satu, yang tambahannya bisa dianggap alias. Oke. Nah, segitu dulu untuk presentasinya, presentasi. Jadi segitu dulu untuk yang intermezzonya untuk masalah bin. Oke, karena nanti di video selanjutnya kita baru akan mencoba implementasi tentang bin pada Spring. Oke, segitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.